Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berjudul motivasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Naufal Afif Raihan, nomor BP 19110071. Yang kedua Muhammad Afif, nomor BP 19110072. Yang ketiga Muhammad Iksan, nomor BP 19110073. Dan saya Mutia Zalila, nomor BP 19110075. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Naufal Afif Raihan. Kepada Naufal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Afif Raihan, BP 19110071, akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Motif adalah suatu dorongan kebutuhan dalam diri seseorang yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan seseorang agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pendekatan tentang motivasi. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan fisik atau biologis yang dipenuhi melalui insentif. Bekerja pada dasarnya tidak disukai banyak orang. Tanpa adanya imbalan uang, pekerja tidak akan mau bekerja atau meningkatkan prestasinya. Jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas. Orang bersedia bekerja jika balas jasanya memadai, berproduksi sesuai standar. Manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Rasa ikut memiliki perusahaan kurang. Yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi. Manusia tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga membutuhkan berinteraksi dengan orang lain. Orang ingin merasa berguna dan penting. Orang ingin memiliki dan diakui sebagai individu. Kebutuhan lebih penting dari uang dalam memotivasi orang untuk bekerja. Manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna dan penting. Pembagian informasi kepada bawahan dan keterlibatan keputusan rutin sangat penting. Pemuasan kebutuhan akan meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Bekerja pada dasarnya menyenangkan. Mereka berprestasi bukan karena insentif dan pengakuan sosial. Sebagian besar orang lebih kreatif. Manajer harus memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Manajer menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Manajer mendorong partisipasi penuh. Kepuasan kerja meningkat sejalan dengan pemanfaatan SDM secara penuh. Teori motivasi. Yang pertama, konten teori. Menitikberatkan pada apa motivasi, menekankan pentingnya faktor dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Teori ini berusaha untuk memuaskan kebutuhan apa dan apa yang mendorong mereka bertindak. Yang kedua, proses teori adalah menitikberatkan pada bagaimana dan dengan tujuan apa individu dimotivasikan. Yang ketiga, reinforcement theory adalah menekankan pada cara perilaku dipelajari. Bagaimana tindakan masa lalu mempengaruhi tindakan masa mendatang dalam suatu siklus proses belajar. Yang pertama, konten teori dari teori Maslow. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, mengasumsikan bahwa manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih utama sebelum berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Orang akan terhenti motivasinya apabila kebutuhan telah terpenuhi. Hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisik dasar.
Yang kedua, keamanan dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan memiliki dan kebutuhan sosial. Yang keempat, penghargaan dan harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow, dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, contohnya penggunaan potensi diri. Yang kedua, kebutuhan harga diri, contohnya status atau kedudukan, prestasi, penghargaan, dan kehormatan diri. Yang ketiga, kebutuhan sosial, contohnya cinta, persahabatan. Kebutuhan keamanan dan rasa aman, contohnya perlindungan dan stabilitas. Kebutuhan fisiologis, contohnya makan, minum, perumahan, istirahat. Teori dua faktor Herzberg. Teori dua faktor adalah faktor yang membuat orang merasa puas dan faktor yang membuat orang tidak puas dalam bekerja. Dua faktor yang mendasari perilaku. Yang pertama, satisfier, motivator, job content, yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja dan mendorong motivasi seseorang. Berhubungan langsung dengan isi pekerjaan itu sendiri. Dengan meningkatkan faktor ini akan meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong motivasi. Terima kasih kepada Naufal. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ihsan. Kepada Ihsan kami persilahkan. Baiklah, nama saya Muhammad Ihsan, BP 190073, akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, dissatisfier atau hygiene faktor atau job context, yaitu faktor yang dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja, tapi walaupun faktor ini relatif baik dalam suatu organisasi, tidak akan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Pembagiannya itu, faktor ini merupakan faktor lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja. Yang kedua itu, dengan meningkatkan faktor ini akan menurunkan ketidakpuasan kerja tapi tidak akan meningkatkan motivasi. Selanjutnya yaitu teori motivasi dua faktor. Yang pertama yaitu motivation factor, yang kedua itu hygiene factor, atau disebut juga teori dua faktor. Selanjutnya itu motivator atau satisfier. Di dalamnya terdapat yaitu pencapaian, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan dan pertumbuhan. Yang selanjutnya itu hygiene factor atau dissatisfier. Di dalamnya ada gaji, kondisi kerja, status, hubungan interpersonal, rasa aman, kebijakan dan administrasi, dan hubungan dengan pengawas. Yang C, teori motivasi David McClellan. Itu 3 jenis kebutuhan. Yang pertama, need for power, yaitu kebutuhan untuk mengendalikan orang lain dan mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua yaitu need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu need for achievement, yaitu kebutuhan untuk melakukan suatu tugas atau masalah dengan lebih baik dan efisien. 2. Teori proses, mencoba mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku menguatkan, energize, diarahkan atau direct, mendukung atau sustain, dan menghentikan or stop. Itu dalamnya ada 3 teori, itu pertama teori harapan, yang kedua teori keadilan, yang ketiga teori pengukuhan. Selanjutnya ekspektansi teori. Orang-orang termotivasi bekerja untuk mendapatkan reward yang mereka inginkan dan yang mereka percaya bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk meraihnya. Yang kedua selanjutnya itu equity teori. Orang-orang mengevaluasi perlakuan majikan terhadap mereka dibandingkan dengan perlakuan majikan
tersebut terhadap orang lain. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepuasan kerja dan moral. Di dalamnya terdapat teori reinforcement dan modifikasi perilaku. Yang kedua, manajemen by objective. Yang ketiga, manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Yang keempat, pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan, memodifikasi jadwal kerja. Selanjutnya itu reinforcement. Perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan secara berturut-turut reward dan punishment. Selanjutnya alat-alat motivasi. Yang pertama yaitu pengarahan, pengendalian, kompensasi dalam bentuk uang, penetapan pola kerja yang efektif, kebijakan, sampai pelatihan dan kursus. Selanjutnya itu ada manajemen by objective, serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan tujuan dan mengevaluasi kemajuan. Participative management and enforcement, metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaannya. Selanjutnya ada job encouragement, metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan pekerjaan. Selanjutnya job redesign, yaitu metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara merancang kecocokan yang lebih memuaskan antara pekerjaan dengan pekerjaan. Nah, sekian, terima kasih. Yang mereka percaya bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk meraihnya. Yang kedua, selanjutnya itu equity theory. Orang-orang mengevaluasi perlakuan majikan terhadap mereka dibandingkan dengan perlakuan majikan tersebut terhadap orang lain. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepuasan kerja dan moral. Di dalamnya terdapat teori reinforcement dan modifikasi perilaku. Yang kedua, manajemen by objective. Yang ketiga, manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Yang keempat, pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan, memodifikasi jadwal kerja. Selanjutnya itu reinforcement. Perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan secara berturut-turut reward dan punishment. Selanjutnya alat-alat motivasi. Yang pertama yaitu pengarahan, pengendalian, kompensasi dalam bentuk uang, penetapan pola kerja yang efektif, kebijakan, sampai pelatihan dan kursus. Selanjutnya itu ada manajemen by objective, serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan tujuan dan mengevaluasi kemajuan. Participative management and enforcement, metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaannya. Selanjutnya ada job encouragement, metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan pekerjaan. Selanjutnya job redesign, yaitu metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara merancang kecocokan yang lebih. Terima kasih kepada Ihsan. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Work sharing atau job sharing merupakan metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara membiarkan dua orang atau lebih berbagi satu pekerjaan full time tunggal. Selanjutnya, flex time program, yaitu metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara membiarkan orang-orang untuk menyesuaikan jadwal kerja mereka berdasarkan ukuran harian atau mingguan. Selanjutnya yaitu telecommuting, yaitu bentuk dari flex time yang mengizinkan orang-orang untuk melakukan beberapa atau semua pekerjaan jauh dari letak kantor yang standar. Lingkungan kerja dirancang berdasarkan konsep bahwa pemikiran terbaik seseorang tidak harus selalu dilakukan di meja atau di kantor. Kadang-kadang pemikiran itu dilakukan di ruang rapat bersama orang-orang lain. Pada waktu lain, pemikiran itu dilakukan di kantin atau ketika seseorang berkendaraan ke kantor klien.
Motivasi kerja. Motivasi kerja terbagi dari beberapa, yaitu dasar terjadinya motivasi, yaitu keinginan, pencapaian, kebutuhan, ketegangan, berbuat sesuatu, dan tujuan tercapainya. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama, konteks teori, yaitu menitik beratkan pada apa motivasi, menekankan pentingnya faktor dalam lingkungan individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Yang selanjutnya, proses teori, yaitu menitik beratkan pada bagaimana dan dengan tujuan apa individu dimotivasikan. Selanjutnya, teori penguatan, yaitu menekankan pada cara-cara perilaku dipelajari. Bagaimana tindakan masa lalu mempengaruhi tindakan masa mendatang dalam suatu siklus proses belajar. Selanjutnya, teori dua faktor, yaitu betapa pentingnya faktor-faktor ini menyebabkan ketidakpuasan dan betapa seringnya faktor-faktor ini menimbulkan kepuasan. Selanjutnya, model perilaku, yaitu stimulus, orang-orang, perilaku, frustasi, konflik, kegiatan, dan tujuan. Dan perilaku kerja, yaitu kepribadian, kemampuan, motivasi, sikap kerja, emosi, atau usaha, perilaku kerja, hasil kerja, dan imbalan. Model motivasi kerja terbagi dua, yaitu organisasi dan individu. Selanjutnya, sumber dorongan terbagi dua, yaitu dari dalam dan dari luar diri. Selanjutnya, motivasi berprestasi tinggi. Ada beberapa poin. Yang pertama, satu, ingin berkompetisi terhadap standar baik, standar pribadi maupun lingkungan. Yang kedua, selalu merasa tidak puas. Yang ketiga, ingin melakukan sesuatu yang unik. Dan keempat, mempunyai rencana yang matang untuk tujuan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Afif. Kepada Afif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif, PP 19110072. Baiklah, saya akan membacakan tentang motif persahabatan. Apa saja motif persahabatan itu? Yang pertama, selalu ingin bersahabat dengan akhirat. Yang kedua, merasa iba dengan orang lain. Yang ketiga, senang dengan suasana kebersamaan. Yang keempat, dapat merasakan perasaan orang lain. Motif kekuasaan. Motif kekuasaan cenderung ingin menguasai atau mengendalikan orang lain dan memberi bantuan tanpa diminta, tetapi mengharapkan pengakuan terhadap pengaruh. Ciri-ciri orang yang berprestasi tinggi. Yang pertama, mengambil risiko yang wajar. Yang kedua, bertanggung jawab secara pribadi. Yang ketiga, menggunakan umpan balik. Yang keempat, merasa dikejar-kejar waktu. Yang kelima, mengerjakan sesuatu dengan kreatif dan inovatif. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja suatu cara pandang seseorang, baik positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Apa saja kaitan kepuasan kerja? Yang pertama, kepuasan kerja dengan prestasi. Yang kedua, kepuasan kerja dengan kemakiran. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan keinginan pindah. Yang keempat, kepuasan kerja dengan usia. Yang kelima, kepuasan kerja dengan tingkat jabatan. Yang keenam, kepuasan kerja dengan dasar kecilnya organisasi. Stres. Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang yang tidak dapat diatasi berakibat ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Apa saja sumber stres? Yang pertama, beban tugas yang terlalu berat. Yang kedua, tekanan waktu. Yang ketiga, penyelian yang kurang baik. Yang keempat, iklim kerja yang tidak nyaman. Yang kelima, kurangnya informasi dan feedback tentang prestasi kerja. Konseling. Landasan pemberian konseling karena berbagai masalah yang dihadapi karyawan, termasuk stres, dapat berpengaruh pada prestasi kerja, kemampuan untuk penyesuaian diri. Konseling efektif. Yang pertama, melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu karyawan dan konselor. Yang kedua, berwujud komunikasi dua arah yang berbeda. Yang ketiga, membantu karyawan menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi mencapai sasarannya. Yang kelima, memperlakukan karyawan secara lebih manusiawi. Hubungan industrial. Yang pertama, hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedua, hubungan yang serasi dan harmonis antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dan kelompok karyawan yang terdapat dengan perusahaan. Yang kedua,
hubungan yang serasi dan harmonis antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dan kelompok karyawan yang terdapat di perusahaan. Baiklah, itu saja saya yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afif. Sekian itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.